kembali menyerang pasukan Ukraina yang bertahan di sebuah desa. Serangan dibuka dengan bombardir ledakan. Perang Rusia-Ukraina berawal dari ketegangan panjang antara kedua negara. Memiliki hubungan sejarah sejak era Uni Soviet. Konflik mulai terlihat jelas pada tahun 2014 ketika terjadi pergolakan politik di Ukraina. Dengan digulingkannya Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych, ketegangan semakin meningkat saat Ukraina semakin mendekatkan diri dengan NATO yang dianggap Rusia sebagai ancaman. Puncaknya terjadi pada 24 Februari tahun 2022 ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina dengan menyerang berbagai kota besar. Ukraina melakukan perlawanan besar-besaran dengan dukungan negara-negara barat. Perang ini menyebabkan ribuan korban jiwa, jutaan pengungsi, serta kerusakan besar pada infrastruktur Ukraina. Selain itu, perang membawa dampak geopolitik global berupa sanksi terhadap Rusia, krisis energi, dan meningkatnya ketegangan keamanan di Eropa. Hingga kini, konflik masih berlangsung tanpa kesepakatan damai yang jelas. Sementara kedua negara terus berusaha mempertahankan kepentingan masing-masing di tengah tekanan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karenanya kita bisa berkumpul pada podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Halimah sebagai moderator kelompok 4. Saya Lutfiatun Hasanah. Dan saya Rijik Dwi Purnomo. Kali ini kita akan membahas topik yaitu Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam politik luar negeri. Namun saat ini Indonesia belum terlihat berperan dalam menengahi konflik antar negara. Kita ambil contoh kasusnya dalam perang Ukraina versus Rusia. Dalam konflik tersebut, Indonesia belum memiliki pengaruh penting dalam menengahi kedua negara tersebut. Kali ini saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk berdiskusi tentang masalah ini. Saya ingin menanyakan pendapat saudari Lutfiatun Hasanah, bagaimana pendapat Anda? Baik, terima kasih saudari Halimah. Menurut saya Indonesia memang belum memiliki pengaruh besar terhadap konflik Ukraina dan Rusia. Namun, hal itu bukan berarti Pancasila itu bukan pedoman. Justru Pancasila menjadi dasar Indonesia bersikap netral dan beretika. Politik luar negeri Indonesia menganut sistem politik bebas aktif. Artinya bebas menentukan sikap tanpa tekanan dari negara manapun dan aktif dalam perdamaian dunia. Sikap ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia tidak ingin ikut campur terlalu jauh dalam konflik. Namun, hal itu bisa dianggap tidak sopan dan dapat memicu ketegangan diplomatik. Justru dengan bersikap netral, Indonesia dihormati oleh berbagai negara sebagai mediator yang beretika dan berintegritas. Terima kasih atas pendapat dari saudari Lutfiatun Hasanah. Saya ingin menanyakan pendapat dari Rizik, bagaimana saudara Rizik? Baik, terima kasih. Berarti dari Lutfiatun ngomong berarti Indonesia ini berpengalamannya dalam sistem ideologi ya. Menurut saya itu konflik ini bukan konflik biasa ya. Yang artinya itu bukan tentang ideologi, melainkan tentang keamanan dan ekonomi dari negara tersebut.
Karena kita tahu sendiri dari dua negara tersebut kan konfliknya itu sebab di Ukraina ini sudah gabung ya, kenapa ya? Nah jadi kenapanya ini di militernya latihan di perbatasan antara Rusia. Jadi Rusia ini merasa terganggu keamanannya sehingga kayak mengancam juga satu keekonomiannya bagi mereka, bagi negara tersebut itu. Nah, jadi untuk ideologinya ini kan kemanusiaan ya, tadi ya kemanusiaan yang ada dan beradab. Ini tidak ada apa sangkut pautnya dengan kemanusiaan gitu. Jadi ini sangkut pautnya dengan keamanan dan ekonomi dari suatu negara seperti itu. Karena kita tahu sendiri ideologi dua negara itu apa ya, kayak semacam tidak ada kemanusiaannya gitu. Bukan artinya seperti Indonesia nih kayak benar memperkuat kemanusiaan yang ada dan berada gitu. Tapi di Indonesia sendiri ini lebih ke keamanan negaranya tersebut. Mungkin kita tahu lah ya, mungkin saya bacakan nih beberapa ideologi yang ada di negara Rusia, yaitu pertama nasionalisme dan patriotisme, kedaulatan dan kekuatan negara, nilai tradisional dan agama ortodoks, stabilitas politik dan sosial, seperti itu. Dan di Ukraina sendiri memiliki ideologi seperti demokrasi dan kebebasan, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kemandirian nasional, dan keadilan dan hukum, seperti itu. Nah, jadi dari ideologi tersebut mungkin kita bisa kayak memberi keamanan lah dari suatu negara, dari kedua negara tersebut, dari keamanan dari Rusia sendiri maupun keamanan dari negara Ukraina sendiri, karena mereka sudah bergabung ke NATO dan memiliki militer NATO yang mungkin markasnya berdekatan dengan perbatasan di Rusia itu. Jadi kita mungkin bisa memberikan keamanan bahwa waspada adanya konflik negara ini sudah aman gitu, mungkin dengan perjanjian atau apa gitu. Seperti itu. Terima kasih atas pendapat dari Saudara Rizik. Menurut dari pendapat Saudari Rupiatun Hasanah dan Saudara Rizik, bisa saya ambil kesimpulannya. Oke, jadi saya ingin menanyakan kepada kalian dari tema hari ini, yaitu Pancasila sebagai pedoman politik luar negeri, namun Indonesia saat ini belum terlihat berpengaruh dalam menengahi konflik antar negara. Nah, saya ingin menanya pendapat saudara-saudara sekalian, bagaimana pendapat Anda? Apakah Indonesia memiliki peran untuk menengahi konflik antar dua negara, ataukah tidak mempunyai? Kalau misalnya iya, kenapa? Kalau misalnya tidak, kenapa? Bagaimana pendapat kalian? Tidak, karena yang sudah saya sampaikan tadi, Indonesia bersifat netral dan tidak memihak manapun. Namun Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan. Oleh karena itu, Indonesia membantu para korban yang berdampak dari konflik tersebut. Baik, jadi menurut pendapat saudari Rupiatun Hasanah, yaitu Indonesia tidak memiliki peran ya, saudara-saudara semua. Indonesia tidak memiliki peran, tapi Indonesia ikut membantu korban yang terdampak dalam konflik tersebut. Ya, seperti misal memberikan bantuan kemanusiaan, entah itu makanan, pakaian, dan lain-lain. Nah, saya ingin menanya nih pendapat dari Saudara Rizik, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan Saudara Rupiatun Hasanah ataukah memiliki pendapat lain? Baik, menurut pendapat saya, Indonesia sudah ada kontribusinya dalam konflik ini, tapi memang belum begitu terasa aja kontribusinya, karena Indonesia ini masih kalah dengan teknologi atau kemajuannya dari negara-negara Amerika dan Eropa gitu. Jadi memang belum terasa aja untuk kontribusi perdamaian antara konflik dua negara ini. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut pendapat dari Saudara Rizik, teman-teman, bahwa Indonesia tuh memiliki peran, namun sayangnya Indonesia tuh tidak memiliki power yang terlalu besar seperti Amerika ataupun Rusia dan Cina. Oleh karena itu mungkin perannya tidak terlalu terlihat ya, seperti itu, betul? Betul. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Indonesia kedepannya memiliki peran aktif dalam berpolitik luar negeri? Apakah Indonesia nanti akan dianggap oleh luar negeri? Maksudnya kayak
pendapatnya atau perannya dianggap bagaimana menurut saudari Lutfi? Ya, mungkin saja Indonesia memiliki power yang kuat di kancah internasional. Karena saat ini Indonesia mulai menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara kuat seperti Amerika, Rusia, China, dan India. Hal ini juga harus didukung dengan pemerintahan yang stabil dan demokrasi yang sehat. Oke, menurut saya tidak ya apa yang disampaikan Saudara Lutfi ini, karena Indonesia ini sudah memiliki jalinan hubungan yang baiklah dengan negara-negara itu sejak lama gitu, sejak lama hingga sekarang. Tapi belum ada partisipasi itu yang muncul gitu atau enggak kuat gitu. Mungkin kali ini podcastnya kita sudahi. Saya akan ambil kesimpulan dari diskusi kali ini. Menurut pendapat dari saudari Lutfi bahwa Indonesia belum bisa menengahi karena Indonesia bersifat netral. Jadi Indonesia tuh tidak bisa memihak kepada siapapun. Oleh karena itu tidak bisa menengahi, kan? Tapi saudari Lutfi bilang walaupun tidak bisa menengahi, Indonesia tuh membantu dalam trik kemanusiaan, ya betul. Karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradil. Tapi menurut saudara Rizik, Indonesia itu tidak konflik tidak bisa dipengaruhi karena ideologi, karena keamanan. Konflik itu terjadi karena keamanan Rusia yang terancam karena NATO itu melakukan pelatihan di perbatasan Rusia, ya seperti itu ya. Oke. Dan untuk yang kedua, tadi saudara Lutfi bilang kalau misalnya Indonesia kedepannya bisa memiliki peran utama karena Indonesia menjalani hubungan penting dengan negara-negara power seperti Amerika, China, Rusia, dan India. Tapi menurut saudara Rizik itu tidak bisa karena Indonesia sebelumnya sudah menjalin dengan negara-negara itu sebelumnya. Tapi sampai sekarang Indonesia belum memiliki power yang kuat untuk menjadi penengah. Nah, Indonesia bisa menjadi power kalau bisa memperbaiki perekonomiannya. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia mungkin saja bisa menjadi negara power karena memiliki backingan atau teman dari negara-negara superpower. Tapi Indonesia harus memiliki power tersendiri dengan meningkatkan perekonomiannya. Karena kalau Indonesia memiliki kekuatan dalam perekonomiannya, maka Indonesia akan dipandang oleh negara lain. Seperti itu. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan saya ingin memberikan pesan kepada para Gen Z nih. Iya, ya kan. Nah, pesannya, politik itu penting. Politik itu boleh, tapi politik dengan sehat ya. Oke. Jadikanlah Pancasila pedoman hidupmu. Oke, baik. Jadikanlah perdebatan itu dengan sehat dan politik dengan damai. Sekian dari kami, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.